keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Allah telah memanggil kita lewat Injil, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea.
Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, skenario homili sore hari ini adalah masing-masing romo yang berpesta men-sharingkan berangkat dari sabda Tuhan atau langsung pengalaman imamat. Saya mendapat tempat yang pertama. Syukur atas 27 tahun imamat tidak terasa. Sudah saya lalui 2 tahun di paroki Sayuka. Suka dan duka. Mau bicara apa? Menarik tadi lagu pembukaannya tadi ini ya. Lagunya kok pas panggilan. Kemarin saya khotbah dan juga tadi pagi di Dirorejo menggarisbawahi kalimat wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Inilah panggilan imamat itu. Tugas seorang imam bagaimana mewartakan semangat cintanya, semangat cinta Tuhan kepada umat yang mendambakan kasihnya. Saya kira cocok ini, doa-doa gaduk. Dan memang inilah panggilan seorang imam itu mewartakan cinta Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, lebih-lebih dengan tindakan. Saya bersyukur bisa 2 tahun di paroki Santo Yusuf Karangpilang ini mengalami persatuan dengan umat. Dulu 5 tahun imamat saya lalui di Seminari Garum menjadi formator, lalu menjadi guru, menjadi kepala sekolah, tidak punya umat, tapi syukur masih punya umat di stasi. Kebetulan dulu masih romo di seminari bisa mendapat stasi. Saya bayangkan umpama tidak punya umat stasi, waduh rasanya umatnya para seminaris atau anak-anak SMA. Syukurlah dulu punya stasi, Suwaru Buluroto di lereng Gunung Kelut, lalu juga umat stasi Garum. Di sini sekarang juga mengalami punya umat yang rajin misa harian bersama Romo Warno, dan juga kebetulan saya suka olahraga, lebih-lebih di masa pandemi ini banyak umat yang mau. Saya dulu suka pastoral orang sakit, mengunjungi orang sakit selain bersepeda. Di sini banyak teman rupanya di Karangpilang, umat yang suka berolahraga sepeda.
Saya juga bisa mengunjungi orang sakit. Pada 27 tahun imamat saya ini, ya, saya lalui, ya, bertepatan bulan Kitab Suci Nasional ini, ya, entah bagaimana pastor kalau tidak ketemu umat bagaimana? Zoom tok nggak cukup ya. Saya heran teman saya tuh hampir tiap malam Zoom tok kurang cukup ya. Ya betah berjam-jam Zoom. Ya. Cerita tentang kitab suci virtual. Nah, harus ketemu umat dan memberikan berkat. Nah, syukur ada kesempatan emas bagi saya berkeliling di lingkungan-lingkungan. Ya saya dukung aja ini ya pastoral lingkungan. Memang tetap harus dengan protokol. Wah ini resiko sebetulnya ya. Tapi saya tetap disiplin pakai masker dan harus menjaga jarak ya. Syukur sampai 27 tahun imamat ini saya bertemu dengan umat yang juga sama-sama mau mengalami hadirat Tuhan, mewartakan cinta Tuhan. Ya, mengalami cinta Tuhan dalam perjumpaan. Lebih-lebih perhatian kepada orang sakit dan lanjut usia juga saya alami sampai saat ini. Tentu saja ya dengan pengalaman suka dan duka. Ya. Ini berapa menit, Om? Sudah cukup saya kira ya. Kita tunggu kata kunci. Nah, saya tidak bisa menemukan kata kunci ini ya. Ya memang spesialis kata kunci harus menyampaikan ya. Saya hanya mengutip lagu tadi. Seorang imam adalah watakan semangat cintanya. Loh, di masa pandemi lebih-lebih ini ya. Harus tetap semangat tiap hari saya otak-atik kata ini ya. Umat harus disemangati. Terserah Anda buka atau tidak, mungkin bosen nih Romo Budi kok. Ya intinya supaya Anda semangat. Syukur-syukur bisa mendukung program teman saya ini ya, yang mengajak untuk misa harian tiap hari itu loh. Anda bisa langsung masuk surga kalau menurut Romo Warno misa harian Rosario. Situ apa no? Ya nanti bisa disampaikan ya. Mengingat kata kunci. Terima kasih. Para romo, bapak ibu dan juga anak-anak yang ada di rumah secara khusus, tidak terasa ternyata saya menjadi romo sudah 26 tahun ya. 26 tahun. Saya pernah diberi tugas di Bapak Uskup di 5 tempat. Yang pertama di Ponorogo itu 6 tahun. Kemudian di Cepu 6 tahun. Kemudian di Belingi hampir 8 tahun. Kemudian di Jombang 3 tahun. Di Karangpilang ini hampir 3 tahun nanti bulan depan. Sebelum ke Jombang itu saya pernah beberapa bulan di Jejer. Selama 26 tahun ternyata banyak pengalaman indah dan lucu. Indah dan lucu. Saya tidak akan menyebut semuanya, mungkin hanya dua. Dalam renungan saya menjadi imam itu secara tidak berat. Yang penting sabar itu cukup dan bisa nahan tertawa sekali waktu. Karena kalau misa dari banyak yang lucu loh, melihat bapak ibu itu pasti banyak yang lucu. Misalnya ngambil 2 contoh pada waktu di Ponorogo, kebetulan Jumat Agung, mungkin saya pernah cerita. Jamnya namanya jam-jam 7:30-8-an karena ibadat yang kedua saya pada waktu itu ditemani oleh Diakon Eko Winaro, sekarang sudah di pastor, sekarang ruang paroki di Ngagel, kepala paroki di Ngagel. Pada waktu pasio itu ada anak-anak bermain di luar tuh kejar-kejaran. Yang satu nampaknya anaknya Pak Lurah, Pak Agung. Yang satu itu anaknya kakaknya Pak Agung. Namanya kalau lihat itu Wawan nampaknya.
kejar-kejaran, saya mendengar itu hanya kata-kata jawabannya. Nampaknya yang putri itu tanya ke kakaknya, kamu ada di mana? Kamu ada di mana pada waktu itu? Kebetulan pada waktu itu hening, suasana hening, ada pasio menggunakan bahasa Jawa. Memang ibadatnya itu adalah bahasa Jawa. Sekali lagi, Jumat Agung tidak ada misa. Seringkali di antara bapak ibu itu tanya, nanti yang ingin misa siapa? Misa jam berapa? Jumat Agung tidak ada misa. Berarti selama 1 tahun tidak ada misa 2 hari. Yang pertama adalah Jumat Agung, yang kedua Sabtu sepi, besoknya itu tidak ada misa. Pada waktu pasio sampai kata-kata demikian, saya kalau Pak ingat, kowe golek iso apa? Itu kamu cari siapa? Tiba-tiba terdengar suara, aku neng kene. Itu di luar, tapi mungkin lah kejar-kejar tadi. Yang suasana hening itu menjadi tertawa di gereja itu. Tertawa semuanya itu di gereja itu, karena pada suasana hening kebetulan kok pertanyaan sama kok jawabannya mirip itu loh. Orang di gereja yang suasana hening menjadi tertawa. Ini yang pertama. Dan yang kedua di Cepu, di Randu Blatung. Cepu tempat asalnya Romo Budi. Pada waktu itu ini anak yang sama. Mungkin yang di antara ada yang kenal. Tantenya ada nama Lydia, pernah kos di rumahnya pasturan itu mungkin 2, 3, 4 tahunan nampaknya pernah di sini katanya. Itu keponanya itu pada waktu itu ya umur 2-3 tahun, anak laki-laki. Pada waktu misa di rumahnya itu mendekat ya, karena pakai lesian umatnya itu berarti meja yang pendek itu. Tiba-tiba waktu konsekrasi itu mendekati saya itu langsung melihat apa yang ada di atas meja itu loh. Jangan-jangan nanti ngambil hostinya ini anak ini. Di tangan saya gini terus itu. Ini yang masa terikat anak ini. Kakaknya pada waktu di gereja di Randu Blatung itu biasanya kalau Pak D-nya, Mas Bowo namanya itu, pada waktu baca biasanya kakaknya yang cewek usia 5-6 tahun itu selalu ikut Pak D-nya atau omnya di dekat mimbar di belakangnya. Pada suatu kali pada waktu setelah dari mimbar itu turun nampaknya mencari adiknya, tidak ada. Adiknya saya ceritakan pernah misa di rumahnya, saya takut kalau ngambil hosti tadi entah jalan kemana, mungkin di luar atau kemana itu. Di situ ada neneknya, ada ibunya, ada tantenya, ada padiknya. Tiba-tiba itu pada waktu mau membaca Injil itu sudah di belakang saya. Waktu mau hormat tabernakel itu sudah memegang jubah saya, kasulah saya, tanya, Romo, adik saya di mana Romo? Padahal di situ ada neneknya, ada Pak D-nya, ada ibunya, tanya ke saya. Saya beritahu, kamu tanya ya, itu ada nenekmu, ada ibumu, ada tantemu, dan supaya tanya di sana, pasti main-main, setelah itu baru turun. Saya masih banyak pengalaman contoh yang bagus dan indah tentang anak kecil. Tentang anak kecil, memang Injil hari ini tokohnya memang anak kecil. Mungkin hanya ini yang saya ceritakan, semoga dengan kisah pendek ini nanti banyak panggilan di paroki Karangpilang ini. Ya setiap sore tambahan sedikit, setiap sore setelah nampaknya semenjak saya dapat SK di sini sampai hari ini belum pernah lupa. Setiap ibadah sore setelah doa umat nanti kalau di sini mau pesan mau jadi suster dan sebagainya, yang anak-anak muda bisa pesan ke saya, mungkin saya doakan Romo ya gitu. Saya akhiri dengan doa panggilan untuk di paroki Karangpilang ini. Semoga di paroki Karangpilang ini ada banyak yang menjadi bruder, ya mungkin prater BHK atau disebut prater atau bruder, suster dan Romo. Setelah itu saya akhiri dengan
3 kali Salam Maria setiap hari. Sampai hari ini belum lupa. Tadi sebelum misa tadi juga berbir juga berdoa untuk panggilan di paroki ini. Berkatalah menyertai kita semua.